Salam semesta, hidup itu jalani saja, meneladani akhlak Allah Al-Jalil. Kawan, ada yang mengartikan Al-Jalil dengan Maha Luhur. Ada pula yang mengartikannya dengan Maha Agung. Pada intinya, kedua arti tersebut hanya ingin menunjukkan pada kesempurnaan dari sang pemilik sifat Al-Jalil. Tetapi ada perbedaan yang harus kita garis bawahi antara Al-Jalil dengan sifat-sifat yang bermakna senada dengannya seperti Al-Kabir dan Al-Azim. Perbedaan ini terletak pada tujuan di antara ketiganya. Al-Kabir bertujuan untuk menunjukkan kesempurnaan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Azim bertujuan untuk menunjukkan kesempurnaan zat serta sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang Al-Jalil hanya bertujuan untuk menunjukkan kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sifat Al-Jalil tercakup penguasaan, kekuatan, kesucian, pengetahuan, kekayaan, dan yang lainnya. Dan tidak ada yang memiliki keluhuran semacam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, apabila sifat Al-Jalil dinisbatkan pada pandangan yang dilakukan oleh mata batin, ia tidak lagi disebut dengan Al-Jalil, melainkan disebut dengan Al-Jamil, yang berarti Maha Indah. Dan oleh karena itu, sifat-sifat Allah dibagi menjadi sifat Jalaliyah dan juga sifat Jamaliyah. Kawan, memang benar bahwa perilaku yang kita lakukan sesungguhnya menggambarkan pada apa yang ada di dalam hati kita. Sekuat apapun kita mencoba untuk tampil baik dan sempurna di hadapan manusia, apabila itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam hati kita, maka hanya tinggal menunggu waktu hingga saatnya kepalsuan yang kita lakukan akan terbongkar dan kebenaran kita akan menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Keluhuran yang tampak pada diri seseorang haruslah berasal dari keindahan hatinya. Bukankah tidak mungkin jika kita memakan apel yang busuk, meskipun kulitnya masih tampak segar dan ranum sebab terlapisi oleh lilin? Dan bukankah tidak akan kita merasakan kenyamanan ketika memiliki seorang sahabat yang meski berparas indah namun memiliki akhlak yang tercela? Kawan, Allah adalah Maha Indah dan dicintai keindahan. Selama ini yang kita sebut dengan keindahan adalah apa yang menurut kita indah menurut pandangan mata kepala kita. Sedangkan keindahan yang sejati sesungguhnya adalah apa yang menurut kita indah berdasarkan oleh pandangan mata batin kita. Mudahnya, keindahan yang sejati adalah keindahan yang dapat menghadirkan kegembiraan serta ketenangan di dalam hati kita secara sekaligus. Dan tidak ada yang dapat mendatangkan kedua hal tersebut, yakni kegembiraan dan ketenangan secara bersamaan kecuali akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai patokan dari kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sabdanya yang berbunyi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya. Di dalam hadis lain pun beliau juga menyatakan bahwa orang yang akan duduk paling dekat di sisinya kelak adalah orang yang memiliki akhlak yang paling baik di antara yang lainnya.
Kawan, ada banyak literatur tentang akhlak-akhlak mulia yang bisa kita baca dan pelajari. Ada banyak teladan yang telah dilakukan oleh para ulama, baik terdahulu hingga kini, yang bisa kita contoh dalam perilaku kita sehari-hari. Tetapi, akhlak baik akan lebih mudah kita terapkan jika sebelumnya kita awali dengan kesadaran akan keburukan yang ada di dalam diri kita, baik berupa kelemahan, kekurangan, aib, dan celah. Juga tekad yang kuat dari dalam hati kita untuk merubah seluruh keburukan tersebut menjadi kebaikan. Tentu semua itu berdasarkan pada kemampuan masing-masing setiap kita, sehingga kita tidak akan memaksakan orang lain lebih baik daripada diri kita atau memaksa mereka harus sama dengan kita. Dan dari usaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak mulia inilah akan terpancar keluhuran dari diri kita. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.